Indonesia pagi hari ini langsung kami buka dengan berita seorang pelaku curanmor dihakimi warga karena nekat mencuri motor di dekat kerumunan warga yang sedang melihat kebakaran sebuah restoran cepat saji di Jalan Darmo, Surabaya. Pelaku yang nekat melancarkan aksinya di sekitar lokasi kebakaran restoran cepat saji di Jalan Raya Darmo, Surabaya memanfaatkan keramaian untuk mencuri motor. Aksi pelaku kepergok oleh pemilik motor. Pelaku sempat mencoba kabur namun berhasil ditangkap. Warga yang kesal langsung mengeroyok pelaku. Petugas yang berada di lokasi kebakaran segera mengamankan pelaku dari amukan massa. Pelaku dibawa ke Mapolsek Tegal Sari, Surabaya bersama barang bukti motor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Kumala. Selamat pagi. Bagaimana Pak? Weekend hari ini gimana? Hari ini weekend semangat untuk bekerja. Meskipun yang lain libur. Iya dong. Jangan cuma hakim aja yang gajinya naik, kita juga mau. Tapi menyapa pemirsa juga suatu kebanggaan buat kita ya. Kita kasih pantun dulu kali ya. Cakep, boleh, silakan. Hari Minggu sarapan kue Srikaya. Cakep. Apa kabar Indonesia Pagi selalu ditunggu pemirsa setia? Oh pasti dong, itu pasti ya kan. Kalau udah weekend memang agak pusing ya. Pusing kenapa? Bukan weekendnya, karena minggu depan itu udah libur panjang sekolah anak. Jadi kita harus ngajak anak-anak, kalau yang gajinya naik sih aman. Kan gitu, jadi akan kita bahas ya bagaimana fenomena kenaikan gaji para hakim yang dinaikkan oleh Presiden Prabowo Subianto hingga 280%. Iya, tapi sebelum itu kita banyak informasi-informasi lain untuk pemirsa. Di antaranya, Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Kediri, Jawa Timur ini kemudian menangkap 4 anggota komplotan ibu-ibu pencopet yang sering beraksi di mal. Aksi para pelaku terekam kamera CCTV pusat perbelanjaan. Dan pemirsa, seperti inilah rekaman CCTV saat para pelaku melakukan aksi pencurian di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Kediri, Jawa Timur. Keempat pelaku adalah NI berusia 50 tahun, D berusia 60 tahun, M 40 tahun, dan SS berusia 32 tahun. Modus operandi komplotan ini cukup terorganisir, mereka berbagi tugas dalam menjalankan aksinya. Sejumlah pelaku bertugas mengalihkan perhatian korban dan pengunjung mal, sedangkan pelaku lainnya ini bertugas mengambil barang incaran. Dari penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian saat pelaku beraksi, tas, hingga rekaman CCTV. Para pelaku kini terancam hukuman 7 tahun penjara. Kita beralih ke wilayah lainnya, pemirsa. Tim Satreskrim Polres Bangkalan menangkap 1 pelaku dari 3 orang pembobolan toko telepon di Jalan Pemuda Ahmad, Kota Bangkalan saat pelaku berada di rumahnya. Aksi para pelaku sempat rekam oleh kamera CCTV. Berbekal rekaman CCTV, tim Satreskrim Polres Bangkalan menangkap pelaku HA di rumahnya saat sedang berkumpul dengan keluarganya. Pelaku tak berkutik saat petugas mengepung rumahnya di Kelurahan Pangeranan, Kabupaten Bangkalan. Usai ditangkap petugas, kemudian pelaku diminta untuk menunjukkan lokasi keberadaan 2 pelaku lainnya. Namun, upaya penangkapan 2 pelaku lainnya ini gagal karena diduga kedua pelaku telah kabur. Meski begitu, dari hasil pengembangan polisi berhasil menangkap 1 orang yang merupakan penada hasil curian tersangka HA dan kedua temannya. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti sejumlah kartu perdana telepon hingga peralatan yang digunakan pelaku untuk membobol toko. Suara agak serak memang ya kalau pagi-pagi gitu ya. Butuh minum air hangat. Ini sesuai dengan arahan dari Coach Riri. Oke, kita ke berita selanjutnya. Pemirsa, seorang pria ditangkap anggota kepolisian Resor Kendal, Jawa Tengah setelah menyerang anggota satuan lalu lintas yang sedang bertugas. Dalam video amatir, nampak mobil yang dikendarai pelaku secara siksek melaju di sekitar Pasar Kendal. Ketika petugas patwal mencoba menghadang, pelaku justru mempercepat laju kendaraannya dan menabrak mobil patroli polisi dari belakang.
Diketahui pria yang bernama Budi Hartono tersebut membawa senjata tajam dan dalam kondisi mabuk serta dibawa pengaruh narkoba. Saat ditangkap polisi, pelaku berontak serta mengaku sebagai anggota TNI dari Kesatuan Kostrad. Dari tangan pelaku didapati 2 bilah sangkur, 2 magazin laras panjang, dan 1 alat hisap sabu. Hasil tes urin pun pelaku ini positif mengkonsumsi metafetamin. Sementara itu, Dandim 0715 Kendal, Letkol Infantri Eli Purwadi, menegaskan bahwa pelaku bukan anggota aktif TNI, melakukan oknum disersi dan telah diberhentikan secara tidak hormat sejak tahun 2018. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Warga digegerkan dengan penemuan jasad laki-laki dengan kondisi tertutup daun pelepas sawit di kebun singkong milik warga. Dugaan sementara korban tewas akibat dibunuh dengan ditemukannya sejumlah luka di tubuh korban. Penemuan jasad di kebun singkong membuat geger masyarakat desa. Mayat berjenis kelamin laki-laki diketahui bernama Anto alias Tono, usia 60 tahun ini ditemukan warga dalam kondisi telungkup yang tertutup daun sawit. Menurut keluarga korban, sehari sebelumnya Anto diketahui keluar rumah seperti biasanya untuk menjaga ladang. Namun, pada Jumat siang korban tidak kunjung pulang ke rumah. Sehingga istri korban mencari dan melaporkan ke pemerintah desa setempat. Setelah dilakukan pencarian di sekitar kebun, jasad korban akhirnya ditemukan dengan sejumlah luka di wajah akibat senjata tajam. Kita ke Pandeglang, Banten. Seorang oknum guru di salah satu yayasan di Kabupaten Pandeglang, Banten tega melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan terhadap 8 orang siswanya di lingkungan yayasan tempatnya mengajar. SM alias Syamsul, pria berusia 30 tahun yang merupakan oknum guru di salah satu yayasan yang berada di wilayah Kecamatan Bulosari, Kabupaten Pandeglang, Banten, tega melakukan perbuatan pencabulan dan persetubuhan terhadap 8 orang siswinya. Pelaku diamankan polisi pada 12 Juni 2025 kemarin, usai polisi mendapatkan laporan dari salah seorang keluarga korban. Di hadapan polisi, pelaku mengaku perbuatan pencabulan dan persetubuhan sejak 2024 tahun lalu dengan modus memberikan masukan ketika para siswa curhat kepadanya. Selain itu, pelaku mengaku perbuatan pencabulan dan persetubuhan itu dilakukan di ruang kelas dan asrama saat keadaan ruangan sepi. Kini atas perbuatannya pelaku terjerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Pemirsa, tergiur keuntungan besar, puluhan wanita di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah menjadi korban penipuan dengan modus jual beli arisan. Meski sudah sering terjadi, namun masih saja ada yang menjadi korban penipuan dengan modus arisan. Bukannya keuntungan yang didapat, pelaku yang merupakan koordinator arisan justru menghilang membawa kabur uang korban senilai ratusan juta rupiah. Saat ini kasus dugaan arisan bodong berkedok jual beli arisan sedang ditangani Satreskrim Polres Pemalang. Padahal sudah sering terjadi ya kasus-kasus seperti ini. Ibu-ibu masih saja tergiur dengan iming-iming arisan. Ke informasi lainnya, pemirsa, Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang menangkap pasangan suami istri pelaku penipuan dengan modus travel rohat. Pelaku menjalankan atau menjanjikan perjalanan religi ke Mesir, Israel, dan Yordania. Total ada 50 orang menjadi korban dan pelaku meraup keuntungan 2 miliar rupiah. Seharusnya kalau kita lihat dari kota tujuannya sudah ada yang asing ya. Salah satunya perjalanan ke Israel begitu. Iya. Sejumlah petugas Satreskrim Polresta Bandara Suta menggeledah kantor travel di Bilangan, Jakarta, dan dalam penggeledahannya kepolisian mendapati sejumlah barang bukti seperti dokumen, koper, dan kaos. Petugas menetapkan 2 tersangka LS dan HA, pasangan suami istri sekaligus pemilik travel Pesona Tour.
50 peserta wisatawan religi mengaku kesal akibat tak kunjung diberangkatkan, padahal para korban sudah menyetorkan uang masing-masing ini senilai 40 juta rupiah ke pemilik travel, tentunya untuk tujuan wisata religi ke 3 negara yaitu Mesir, Israel, dan Jordania. Mirisnya lagi, 50 orang peserta dari berbagai daerah mulai dari Jawa, Sumatera hingga Papua telah datang ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan menemui fakta bahwa tiket penerbangan yang dijanjikan tidak ada. Total kerugian dari korban mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Pemirsa, saat lagi kami akan hadir dengan serangkaian informasi menarik lainnya. Di antaranya, Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Presiden Prabowo Subianto menjawab soal isu reshuffle atau rencana perombakan kabinet merah putih yang dipimpinnya saat ini. Prabowo dengan tegas mengatakan bahwa dalam waktu dekat tak ada rencana perombakan kabinet. Para menteri yang membantunya saat ini masih bekerja dengan baik, meskipun terdapat sejumlah kritik dan tak mungkin menyenangkan semua orang. Enggak. Kalau menurut saya ya begini, untuk supaya tidak ada spekulasi, dalam arti saya sekarang sampai saat ini saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja, bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, ada itu biasa. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Kita nggak ada orangnya siapa tidak ada. Kita menganut azas ya, falsafah. Kesetiaan kepada kelompok dan partai berhenti pada saat kesetiaan kepada negara mulai. Prabowo mengaku jika menterinya kadang-kadang salah bicara, namun hal tersebut biasa. Prabowo melihat hasil dan pencapaian para menterinya. Ini saya menuntut, saya minta, dan mereka memberi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak ada rencana mau reshuffle, ya kan? Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Dan kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan. Isu perombakan kabinet merah putih mencuat akhir-akhir ini. Sejumlah menteri dikabarkan akan diganti. Sinyal perombakan kabinet muncul ketika Presiden Prabowo Subianto terlihat akrab dengan Ketua PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri dalam beberapa kesempatan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Keputusan pemerintah memasukkan 4 pulau di Aceh ke wilayah Sumatera Utara mendapatkan penolakan dari masyarakat serta beberapa tokoh di Aceh. Keempat pulau di Aceh yang kini masuk ke wilayah Sumatera Utara adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang yang sebelumnya terletak di Kabupaten Aceh Singkil. Penetapan 4 pulau di Aceh yang kini masuk wilayah Sumatera Utara sudah melalui proses panjang dan melibatkan sejumlah pihak. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membuka ruang untuk membahas polemik 4 pulau bersama pemerintah Provinsi Aceh. Namun keputusan tetap berada di pemerintah pusat. Sementara Gubernur Aceh Musakir Manaf menyatakan 4 pulau itu merupakan milik Aceh dengan alasan yang kuat disertai data dan bukti.
Menanggapi konflik ini, masyarakat dan tokoh Aceh Singkil menggelar deklarasi penolakan terhadap putusan Mendagri dan mendesak Mendagri mengubah kembali status 4 pulau tersebut agar kembali masuk ke wilayah Aceh. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan suasana salah satu dari 4 pulau yang berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri kini menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara, tepatnya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Ya pemirsa, ini merupakan Pulau Panjang bersama dengan Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan. Keempat pulau ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Bilang Sumut harus menyerahkan, nggak ada wewenang kami menyerahkan, tidak ada sama sekali wewenang. Tapi kalau mau dibahas sama-sama, makanya saya kemarin mohon maafnya Pak Sambil menjemput kami ke Aceh. Ya kalau kita mau ke Jakarta sama-sama, harus ke Jakarta sama-sama untuk membahas Mendagri, ayo silahkan. Tapi masalah keputusan itu biarlah menjadi keputusan. Terus kalaupun ada di dalamnya di situ apapun, kalaupun nanti ataupun sekarang statusnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ataupun kalau nanti tetap dijadikan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya ngajak Provinsi Aceh untuk sama-sama mengelola. Bukan kita mencuri segala macam, masa baru 3 bulan skema pencurian sudah dimulai. Di 4 pulau ini kan lama, sudah lama dari tahun 2007 atau 2008. Ya. Dan itu sudah ada masing-masing berargumen, dan sudah difasilitasi rapat berkali-kali zaman jauh sebelum saya. Rapat berkali-kali melibatkan banyak pihak, ya. Ada 8 instansi tingkat pusat saja selain pemerintah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, Kabupaten Aceh Singkil. Sayang sekali ya, Andi Kumala dan pemirsa, di balik pemandangan yang begitu indah, tadi kita lihat bersama-sama, begitu biru, begitu cantik, harus ada konflik 4 pulau. Nah, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, menilai keputusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan 4 pulau di Aceh Singkil, Aceh masuk wilayah Sumatera Utara, ini cacat formil lantaran bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Ya, kita mulai ke masalah. 4 pulau itu adalah Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Besar, dan Mangkir Kecil. Yusuf Kala menyatakan dasar hukum yang mengatur status wilayah Aceh sudah ada sejak lama, yakni melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 yang meresmikan Aceh sebagai provinsi dengan otonomi khusus. Menurut Yusuf Kala, 4 pulau tersebut secara historis merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Singkil dan telah membayar pajak ke pemerintah daerah sejak lama. Jika keputusan menteri ini dipaksakan berlaku, maka secara formil bertentangan dengan hierarki hukum, karena undang-undang tidak dapat diubah semata-mata dengan keputusan menteri. Itu secara historis memang masuk Aceh Singkil. Ya, untuk melihat bagaimana kondisi dari salah satu pulau dari 4 pulau yang saat ini tengah menjadi konflik, ada Wanasari yang berada di Pulau Panjang, Kabupaten Aceh Singkil. Selamat pagi, Wana. Bagaimana kondisi dan situasi terkini di sana? Ya, Andi Kumala, Philip dan pemirsa, situasi khususnya di Kabupaten Aceh Singkil, tempat kami mengabarkan saat ini, pasca Kementerian Dalam Negeri menetapkan bahwa 4 pulau yang sebelumnya milik Kabupaten Aceh Singkil kemudian diserahkan kepada Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, ini menuai banyak protes dan kecaman dari masyarakat Aceh. Jika sebelumnya ada aksi masyarakat khususnya nelayan yang sempat turun ke salah satu pulau yaitu Pulau Panjang ini,
yang mereka menyatakan sikap bahwa keempat pulau ini milik mereka, dan beberapa hari terakhir hingga saat ini juga masih ada reaksi dan kecaman yang timbul dari masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Sumatera Utara yang mengecam kebijakan tersebut. Ada berbagai sikap yang ditujukan oleh masyarakat seperti aksi, kemudian para nelayan kemudian bersatu untuk melakukan berbagai rapat dan menentukan sikap ke depan, kira-kira apa yang harus dilakukan. Tentunya ini juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah Provinsi Aceh yang juga mengecam kebijakan tersebut. Sekilas terkait dengan histori ataupun sejarah yang pernah terjadi antara Provinsi Sumatera Utara dengan Aceh, bahwa tahun 1992 sudah ada kesepakatan bersama bahwa keempat pulau tersebut diserahkan ataupun milik Provinsi Aceh. Namun akhir-akhir ini kemudian mencuat dan Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution menggugat begitu ataupun mengklaim bahwa keempat pulau tersebut jatuh ke Sumatera Utara. Meskipun hal ini masih harus ditinjau kembali dengan berbagai latar belakang begitu. Dan hingga saat ini secara gambaran umum memang situasi masyarakat terbilang masih tertib dan aman, karena baik pemerintah daerah juga masih berupaya melakukan menemukan berbagai solusi begitu agar keempat pulau tersebut kembali jatuh ke Provinsi Aceh begitu. Dan bila kita melihat potensi alam yang dimiliki keempat pulau tersebut, kita tahu bahwa ada ratusan pulau di Provinsi Aceh ini, dan keempat pulau tersebut bisa dikatakan situasinya ataupun pemandangan alamnya begitu indah, seperti wisata alam pantai khususnya yang ada di Provinsi Aceh. Apalagi di Kabupaten Aceh Singkil ini hampir 100 pulau-pulau kecil terdapat di sini, dan potensi wisata yang ada di sini juga tentunya tidak hanya membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar, tetapi juga ini memancing wisatawan asing untuk datang ke Kabupaten Aceh Singkil ini. Ada berbagai spekulasi yang muncul terkait dengan perebutan keempat pulau ini. Ada yang mengaitkan dengan Blok Singkil, Blok Medan, ataupun kandungan migas yang ada di sekitar area empat pulau tersebut. Namun sekali lagi, ini belum terkonfirmasi, masih isu yang banyak beredar di kalangan masyarakat dan belum terkonfirmasi secara jelas. Andi Kumala dan Philip, kami masih akan mengupdate kondisi terkini dari empat pulau tersebut, karena beberapa saat lagi kami akan bertolak ke empat pulau tersebut dan melihat situasi khususnya di Pulau Panjang dan ketiga pulau lainnya. Andi Kumala. Baik, terima kasih Wanasari untuk laporannya langsung ya. Bagaimana sebenarnya suasananya bagus, begitu indah. Sayang sekali harus ada apalagi konflik buat ya. berwisata ya. Betul. Terima kasih Wana atas laporan Anda. Selesaikah kasus korupsi setelah gaji dinaikkan, Andi Kumala? Nah, itu yang masih pertanyaan. Oke, yang jadi pertanyaan kan itu. Tapi yang pasti para hakim tidak akan pusing dengan libur panjang anak sekolah karena gaji sudah dinaikkan. Bisa ngajak jalan keluarga. Iya, begitu. bisa jalan-jalan ya.
Oke, kita berharap dengan kenaikan gaji yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto Betul. ini bisa meningkatkan integritas para hakim. Jual beli hukum tidak ada lagi di Indonesia. Begitu Kita ya. akan bahas apakah bisa. Nah, sudah hadir di studio para narasumber kita, ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi, Bang Saur. Selamat pagi, Mbak Kumala dan Vi. Sama-sama. Abu-abu. Sama-sama. Ini masih abu-abu ini, belum putih. Berarti bukan putih abu-abu ya. Oke, selanjutnya ada Bang Ujang Komarudin, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Presiden. Selamat pagi, Kang Ujang. Selamat pagi, Kang Ujang. Bang Kumala, Bang Philip. Sehat, Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Dan ada Pak Binsyad Kadafi, anggota Komisi Yudisial. Selamat pagi, Pak Kadafi. Selamat pagi, Pak Mbak Kadafi. Kumala, Bang Philip. Sehat. Terima Apa kasih kabar? sudah hadir. Terima kasih sudah hadir. diundang. Kita akan tanya Kang Ujang dulu nih, Betul. terkait dengan kebijakan yang masih fresh ini. Siap, siap. Kira-kira hitung-hitungannya ini seperti apa, Kang Ujang? Menaikkan 280% gaji hakim. Kalau secara matematik, kemampuan APBN kita juga kuat. Kita rasional dalam konteks memastikan kenaikan gaji hakim itu bisa direalisasikan dengan baik. Nah, semua itu kan bagian daripada reformasi sistem hukum yang dibangun oleh Bapak Presiden. Ditata satu demi satu gitu, jaksanya, kepolisiannya, KPK-nya, termasuk kini hakimnya. Nah, kami tadi di belakang layar berdiskusi gitu ya, bahwa korupsi yang penting itu ya di judicial, di judicial corruption. Jadi korupsi di lembaga peradilan ini menjadi muara juga dari konteks pemberantasan korupsi. Ya. Jadi kalau peradilannya mohon izin ya sesat gitu, korup, maka akan berimbas kepada dan berdampak kepada lembaga yang lain. Nah, oleh karena itu Pak Presiden tahu persis dan paham persis apa yang dilakukan yang terukur, rasional. Jadi soal anggaran dipastikan ada dan itu kita bisa realisasikan dengan baik. Nah, memang kita ini kan bertahap. Mbak Andi, Mas Philip ya, bertahap bagaimana membangun tadi sistem hukum yang berkeadilan. Nah, dulu waktu saya kuliah itu dosen menjelaskan bahwa ada mafia peradilan. Dan kita tahu juga, kita saksikan juga, kita lihat kasus-kasus terakhir gitu ya, bagaimana banyak ya kasus yang terbuka ya. Angkanya fantastis loh, Kang Ujang. fantastis, itu juga menjadi persoalan. Lalu juga ada yang korupsinya triliunan, hukumannya, vonisnya juga sangat ringan. Itu. Dan itu juga menjadi atensi dari Bapak Presiden gitu. Lalu juga banyak juga pihak penegak hukum lapor kepada Bapak Presiden bahwa ketika sudah bekerja keras gitu ya, mengajukan berkas ke pengadilan, tahu-tahu hukumannya juga ringan. Oleh karena itu kami ya pemerintah, khususnya Bapak Presiden memastikan bahwa kalau peradilannya ingin baik gitu ya, ya salah satu pondasinya, salah satu dasarnya adalah menaikkan gaji hakim itu gitu, agar memang ya tenang gitu, agar memang bisa memutuskan dengan keadilan. Karena bagaimanapun Pak Presiden katakan ini benteng terakhir gitu, keadilan di Republik ini. Jadi kalau hakim-hakimnya mohon maaf bisa disuap, bisa dibayar, bisa dikendalikan gitu, bisa ditekan dan lain sebagainya, ya hancurlah sistem hukum kita. Oleh karena itu kami yakin dan optimis Bapak Presiden bisa memperbaiki ya sistem hukum di Indonesia secara komprehensif, ya tahap demi tahap gitu. Nah, kalau berbicara pondasi, apakah pondasinya kuat? Kalau kita lihat kenaikannya memang cukup signifikan ya, 280%, tapi kan yang korupsi angkanya lebih fenomenal lagi, Kang Ujang. Ya justru itu kan kita melihat bahwa ini kan semangatnya semangat memperbaiki sistem hukum, semangatnya semangat Bapak Presiden selalu berpidato ya, ingin memberantas korupsi. Itu dulu kita awali, langkah awal yang menurut hemat kami ya, sesuatu yang baik untuk membangun tadi secara umum sistem hukum yang berkeadilan. Kita tahu bahwa di masyarakat kecil gitu, bahwa kalau ke pengadilan ya sudahlah, sudah hopeless, sudah tidak punya harapan, sudah menyerah dulu. Ini kan harus dibangun optimisme itu. Nah, optimisme itu yang dengan memperbaiki sistem penggajian di para hakim itu, agar mereka paling tidak kalau memutuskan yang jumlahnya triliunan itu ya paling tidak ya tidak tergiur gitu ya. Diingatkan oleh Bapak Presiden bahwa sudah dinaikkan, tolong jangan korupsi, jangan main mata. Dan di saat yang sama ya penegak hukum juga harus kuat mengintervensi ya dugaan-dugaan kalau hakim-hakim juga main mata ya, harus ditindak dengan tegas. Itu penting gitu. Saya mau ke Pak Kadafi sebagai lembaga pengawasan, bagaimana Pak Kadafi melihat dengan kenaikan atau peningkatan kesejahteraan para hakim ini? Apakah kira-kira dengan peningkatan gaji ini bisa menjaga integritas hakim selama ini? Ya, pertama begini, Komisi Yudisial selaku lembaga pengawas eksternal ya,
selalu berusaha untuk mengkaitkan ya pembicaraan apapun soal kesejahteraan hakim dengan integritas. Jadi jangan sampai janji atau komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dipandang itu hanya sebagai cek kosong atau taken for granted. Harus ada prasyarat-prasyarat untuk membuat hakim kita layak mendapatkan itu. Nah, kalau dari apa yang disampaikan oleh Presiden dalam pidato ya ketika mengukuhkan 1.400-an hakim baru, itu kami menangkap beberapa poin ya. Poin yang pertama adalah ini menunjukkan komitmen Presiden selaku kepala negara, pimpinan tertinggi kita gitu ya, terhadap kemandirian peradilan, termasuk juga integritas peradilan. Lalu ada statement juga yang coba mengkaitkan antara putusan hakim dengan janji untuk menaikkan kesejahteraan hakim. Poinnya sih kami mau tangkap bahwa ini soal kualitas putusan, konsistensi putusan, rasa keadilan masyarakat yang harus dipenuhi lewat putusan, itu disampaikan oleh Presiden harus dipenuhi. Baru sesudah itu, maka janji untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, termasuk gaji yang kemarin disampaikan, itu bisa direalisasikan. Lalu hal lain, itu ada beberapa concern publik yang seperti juga ditangkap oleh Presiden ya. Soal tadi yang disampaikan oleh Mbak Anggi dan Mas Philips ya, mengenai sumber uangnya, dananya dari mana gitu ya. Kemarin Presiden sempat menyebutkan gitu ya bahwa bukan mustahil ini akan relokasi saja gitu ya dari realokasi dari anggaran lembaga lain yang mungkin sudah besar gitu ya. Dan bisa jadi ya dari pos-pos lain, mungkin Pak Ujang yang akan lebih pas untuk menjelaskan soal itu. Terus poin lain juga yang menangkap ya concern publik dari Presiden itu adalah ini ditargetkan terutama secara proporsional pada hakim yang dengan tingkatan paling rendah. Karena hakim tingkatan paling rendah, Mbak, itu biasanya ditempatkan di daerah-daerah 3T, terluar, terpencil begitu, yang memang prasarananya serba sulit begitu ya. Dan kita juga harus paham bahwa ketika hakim ditempatkan di sana, tidak selalu, bahkan jarang sekali mereka bisa punya luxury untuk membawa keluarganya. Jadi Anda bayangkan sekedar untuk bisa bertemu keluarganya secara rutin, bertemu istri, bertemu anak, mereka harus keluarkan biaya yang luar biasa untuk beli tiket. Padahal tiket pesawat kita kan juga bukan sesuatu yang murah gitu ya. Lalu kalau dari Mahkamah Agung sendiri ya, ini saya juga mau sampaikan bahwa concern publik sudah dijawab ya. Pertama kali adalah dengan melakukan rotasi ya terhadap hakim-hakim yang dianggap bermasalah. Jadi kemudian hakim-hakim yang menurut penilaian Mahkamah Agung dan juga berdasarkan rekomendasi dari KY itu punya integritas baik, catatan positifnya lebih banyak begitu ya. Mereka kemudian dipindahkan ke pengadilan-pengadilan yang lebih strategis. Sementara di daerah-daerah terutama kota besar yang hakimnya kemudian punya catatan negatif banyak begitu ya, mereka dimutasikan ke daerah yang dengan perkara yang lebih minim. Nah, kalau dari Komisi Yudisial, Mbak, kami sih berharap ya, seperti tadi saya tekankan bahwa ini jangan sampai jadi taken for granted, jangan sampai jadi cek kosong saja gitu ya. Harus ada perbaikan yang signifikan. Termasuk kita mendorong supaya hakim itu saling mengawasi satu sama lain. Karena mereka ini penciumannya kan paling tajam ya. Kalau ada koleganya yang bermain ya mereka pasti tahu. Laporkan itu ke KY. Dan saya juga tadi mengeko apa yang disampaikan oleh Pak Ujang ya, bahwa sebaiknya Presiden juga melengkapi ya janjinya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dengan membuat perintah eksekutif gitu ya kepada Kejaksaan Agung, termasuk juga kepada KPK untuk fokus pada judicial corruption, Mbak. Anda bayangkan lembaga penegak hukum kalau mereka diminta fokus pada judicial corruption secara lebih masif ya, melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kalau di KPK juga bisa dilengkapi dengan kewajiban untuk melaporkan LHKPN, itu bisa dampaknya luar biasa. Cukup kemarin menggeledah satu rumah mantan pejabat MA saja sudah terungkap aset lebih dari 1 triliun. Langsung ke Bang Saur, tanggapannya seperti apa? Ya, pertama saya kira kita apresiasi Presiden ya. Di kondisi kita sedang efisiensi anggaran, di mana sekian juta rakyat Indonesia yang susah pekerjaan, tiba-tiba ada sekelompok warga yang disebut para hakim ini ditingkatkan kesejahteraannya. Kalau saya melihat pesan yang sangat luar biasa daripada Presiden, seperti bilang Kadapi tadi, bahwa kalaupun kita rusak dalam konteks hukum, kalau hakim kita, saya sebut khusus hakim, masih benar,
negara ini masih selamat. Nah, oleh karena itu saya tidak hanya melihat penaikan angka, namun ada pesan yang sangat serius. Tadi Mbak Kumala mengutip 1 triliun. Ya. 1 triliun dugaan saya jangan-jangan di Mahkamah Agung itu sudah dikuasai oleh para mafia. Nah, kita beruntung ada ketua Mahkamah Agung kita yang baik. Nah, harus mereka serius untuk menindak dari dalam. Kalau sampai masih ada katakanlah celah, mereka harus kasih teladan. Nah, oleh karena itu kita minta Mahkamah Agung supaya dari sekarang mereka harus serius, tidak ada lagi kompromi, zero corruption. Kalau mereka serius, kalau sampai ada masih hakim bermain-main, tuntut hukuman mati dan semaksimal, kemudian rampas hartanya, itu yang saya kira membuat apa jere. Tapi kalau begitu kenaikan gaji harus seiring dengan kenaikan hukuman jika ada hakim yang masih melakukan tindakan korupsi. Iya, kan 1 triliun. Saya melihat ya, kadang-kadang kita di para pengacara ini persepsi kalau kadang-kadang pengacara tidak menyuap, dia itu tidak pede. Oke. Artinya adalah kadang-kadang seperti kesaksian dari pejabat itu, kan banyak juga uang yang dia terima padahal kalah. Tetapi dia nggak tuntut lagi karena apa? Dia juga menyuap. Nah, oleh karena itu tugas daripada Ketua Mahkamah Agung Pak Narto, kita dengar reputasinya baik adalah membersihkan ke dalam. Kedua, kasih teladan. Karena gini, Pil, ini uang adalah pengawasan eksternal. Ya. Tetapi lebih dahsyat sesungguhnya adalah teladan dari dalam. Maksud saya begini, kalau seorang hakim masih dilihat dengan uang, atau kalau dia masih memprioritaskan gaji sebagai pembandingan utama, dia itu tidak pantas jadi hakim. Tetapi dia itu panggilan yang agung, yang itu adalah mewakili Tuhan. Bayangkan Tuhan yang maha baik, maha pelindung itulah record atau treatment kepada dia. Nah, oleh karena itu mestinya seorang hakim menurut saya tidak lagi fokus kepada mereka, tapi kita berterima kasih negara untuk memperhatikan. Tetapi sekaligus pesan kepada teman-teman hakim termasuk di Mahkamah Agung, dia harus sangat serius dalam kondisi keuangan kita yang tadi Pak Kadafi bilang sedang sangat ketat-ketatnya, kemudian diperlakukan khusus, pasti pemerintah atau rakyat memfokuskan kepada mereka. Ajak sekarang KY. Supaya mereka jangan lagi seperti dulu itu. Mereka itu sangat tertutup kepada KY, bahkan meminta KY supaya wewenangnya itu dikurangi. Sekarang sekalipun undang-undang kita katakanlah masih belum diganti sekarang, mereka terbuka, teman-teman KY, karena kami ini sudah diperhatikan pemerintah, itu uang-uang daripada rakyat, 287 juta rakyat Indonesia. Tolong dong kami diperhatikan di mana celah-celah sehingga kemudian pemerintah tidak merasa bersalah, pegawai negeri tidak merasa diperlakukan second atau third rate, seperti mereka khusus, sehingga kemudian orang merasa adil kalaupun itu pemerintah melakukan itu, Pil. Oke, berarti dengan kenaikan gaji ini, peningkatan kesejahteraan hakim ini bisa menjadi jaminan bahwa juga kejujuran dan praktek suap ini akan kalau jaminan nggak ada, karena dua hal yang berbeda sesungguhnya. Pengawasan eksternal itu dengan gaji, saya malah menekankan pengawalan internal dari nurani seorang hakim itu jauh lebih dahsyat, Pil. Karena apa? Saya selalu bilang, kalau sampai hakim bisa disuap, sesungguhnya dia tidak punya harga diri sebagai seorang hakim. Itu saya disclaimer itu. Kalau sampai hakim atas nama apapun, karena dia tahu jadi hakim bukan prioritasnya untuk mencari uang, tetapi jadi pengusaha lah mencari uang. Tetapi kalau dia masih menengkatkan itu adalah penting, itu bukan hakim. Tetapi pemerintah sudah memberikan perhatian. Ayo, ini adalah trigger supaya kesadaran nurani mereka hidup, sehingga apa? Harapan rakyat, harapan pemerintah itu bisa maksimal hasilnya, Pil. Pak Kadafi, tanggapannya langsung. Ya. Uang tidak menjadi jaminan. Ya betul, uang tidak menjadi jaminan sebenarnya. Bahwa integritas, kemandirian hakim itu harus dilihat secara komprehensif. Pengawasan tentu saja penting. Ya, penguatan KY sebagai lembaga pengawas eksternal penting. Lalu fokus dari lembaga penegak hukum untuk memberantas judicial corruption secara habis-habisan gitu ya. Itu juga perlu dilakukan gitu ya. Faktor kesejahteraan ini hanya salah satu saja yang kemudian jadi kontributor ya terhadap kemandirian dan integritas hakim. Faktor kesejahteraan hanya salah satu saja, apa faktor-faktor lainnya kita akan bahas usai jeda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi tadi. Langsung kita buka dengan tanda tawa ya, gitu ya. Masih lanjut tadi ya dialognya. Kita langsung ke Pak Kadafi. Pak Kadafi tadi
faktor kesejahteraan kenaikan gaji hanya salah satu. Faktor apa saja yang lain yang harusnya menjadi untuk menjaga integritas dan juga jauh dari godaan korupsi? Ya, tahun lalu itu ketika rame-rame ya, para hakim muda terutama, yang memang masih ditempatkan di daerah-daerah terpencil yang tadi saya sebutkan, bergerak ya, mereka melakukan cuti bersama yang ujungnya itu adalah dilahirkannya PP 44 tahun 2024. Yang intinya ya kemudian sudah meningkatkan tunjangan jabatan hakim ya sekitar 40%. Masih jauh dari yang mereka tuntutkan. Itu sebenarnya mereka juga memuat poin-poin tuntutan yang lain. Jadi nggak cuma soal gaji, nggak cuma soal besaran, soal jaminan, soal sistem begitu ya, bahwa ada roadmap ini juga penting. Karena itu kalau KAI sih sikapnya sebaiknya hal ini diatur di Undang-Undang Jabatan Hakim deh. Dan ini juga dituntut oleh hakim-hakim muda. Supaya kemudian waktu itu mereka nggak perlu kan, karena mereka merasa sudah 12 tahun tunjangan hakim nggak dipertimbangkan gitu ya, nggak dinaikkan, nggak dipertimbangkan gitu ya, lalu mereka harus bergerak seperti itu. Kalau diatur di Undang-Undang Jabatan Hakim dengan sebuah sistem yang lebih terukur begitu ya, kriterianya apa, kemudian roadmap-nya seperti apa, termasuk evaluasinya, itu akan lebih baik. Jadi hakim nggak usah bergerak, mereka otomatis sudah menganggap bahwa ini bagian yang kemudian mereka harus setuju ya, mereka harus bersih-bersih untuk kemudian secara berkala kesejahteraannya naik. Kemudian hal lain yang mereka tuntutkan itu juga soal jaminan keamanan, jaminan kemandirian. Hakim ini bekerja sehari-hari terutama di tingkat bawah gitu ya. Itu seringkali mereka ada di tengah dari sebuah pusaran konflik yang luar biasa, seringkali melibatkan tekanannya besar. Bukan cuma pihak-pihak berperkara, kadang-kadang pengunjung juga ikut menekan. Dan seringkali di balik itu juga ada tekanan yang diarahkan kepada mereka. Ancaman-ancaman. Di KAI, saya kebetulan bertanggung jawab ya terhadap isu advokasi hakim. Sampai saat ini kami sudah menangani setidaknya 150 dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Yang belum lama kita tangani itu adalah penusukan terhadap hakim di Pengadilan Agama Batam. Sebelumnya ada pemukulan terhadap hakim sampai sobek di Pengadilan Agama Lumajang. Sebelumnya lagi ada teror yang diarahkan kepada hakim ketika mereka tegas ya untuk memutus perkara-perkara yang menyangkut dengan penyelundupan narkotika. Karena mereka ditempatkan di PN Bengkalis yang yurisdiksinya itu berbatasan dengan Malaysia. Berarti pengamanannya memang belum ketat ya? Belum ketat sama sekali. Dan itu yang kita mau tuntutkan. Itu jaminan keamanan. Kemudian saya juga mau bicara soal sistem mutasi dan promosi hakim. Ini kalau misalnya Mahkamah Agung bisa memastikan bahwa hakim hanya dimutasi dan dipromosi dengan kriteria yang ketat, terutama kadar integritas mereka, lalu juga performa mereka, kualitas putusannya. Itu mudah-mudahan hakim juga nggak akan ada dalam situasi yang serba gelisah gitu setiap saat gitu. Kang Ujang, kalau saya sedikit mengutip apa yang dibilang oleh Bang Saur, kenaikan gaji harusnya diikuti dengan kenaikan hukuman yang tentunya menjadi salah satu instrumen yang memberikan rasa kapok kepada para hakim yang melakukan korupsi. Ya, kami sepakat ya. Di saat yang sama juga harus meningkatkan kinerjanya, meningkatkan integritasnya, profesionalismenya. Nah, dari dalam dulu mereka berubah. Jadi kenaikan gaji itu harus diimbangi tadi dengan bagaimana menjaga integritas itu, bagaimana menjaga kepercayaan publik, lalu bagaimana juga yang menjaga marwah peradilan itu. Lupakanlah masa lalu gitu. Kita bergerak kepada masa depan karena Bapak Presiden itu dilantik ya untuk memastikan menata hukum ya, sistem hukum secara baik ke depan. Oleh karena itu apa yang menjadi concern Bapak Presiden terkait dengan penegakan hukum ya harus kita bangun bersama-sama, khususnya para hakim tadi. Soal tadi Bang Hadapi bilang ya soal keamanan para hakim, betul. Jaksa pun kita lihat ya minta keamanan ya, dan itu sudah dibuatkan perpresnya untuk dijaga keamanan jaksa karena penegak hukum, dan hakim pun penegak hukum ya. Ke depan ya mudah-mudahan kita seiring sejalan ya untuk sama-sama bergerak gitu ya, dari KAI, lembaga peradilan tadi, lalu juga Bang Saur juga lawyer, pengacara, kami di pemerintah, masyarakat, sama-sama bekerja sama untuk membangun sistem hukum yang lebih baik. Ya kapan kalau tidak sekarang? Kita mengenal, tadi saya sudah spill di depan ya bahwa saya dulu ketika mahasiswa ada mafia peradilan gitu. Itu juga terlihat gitu. Oleh karena itu kita bareng-bareng dorong agar itu bisa diminimalisasi. Dan inilah sebenarnya momentum kita untuk memperbaiki bangsa ini. Percayalah, Bapak Presiden concern bagaimana ketika kampanye,
lalu dilantik 20 Oktober hingga sekarang itu sekitar kurang lebih ya belasan pidato Bapak Presiden khusus fokus pada pemberantasan korupsi. Artinya apa yang ada dalam pikiran dan benak Bapak Presiden, jiwa raganya juga ini untuk memperbaiki tata hukum Indonesia. Artinya secara tidak langsung ini warning juga, menaikkan tapi memberikan warning pada para hakim, jangan lagi korupsi. Dong, harus dong. Kenaikan itu harus ditunjang ya, dengan hukuman yang berat ketika mereka melakukan tindak pidana korupsi. Itu harus dan wajib, dan ini menjadi saksi sejarah kita semua rakyat Indonesia bahwa hakim ketika naik ya diawasi oleh semua rakyat Indonesia begitu. Oke, Bang Saur, tadi kata Pak Kadafi tidak hanya peningkatan atau kenaikan gaji, tetapi juga sistem dan roadmap yang hakim harapkan juga harusnya dipenuhi. Iya, saya komentari dulu soal mafia peradilan, dibilang Kang Ujang waktu mahasiswa, sekarang lebih dahsyat. Fakta ini yang menarik. Justru saat kita bicara ini, Mbak Kumala, kan beberapa hakim kita ditangkap kasus Ronald Tanur. Itu juga yang menyasar, yang ditemukan uang 1 triliun. Tetapi ada juga beberapa hakim Mahkamah Agung, ada Dimyati, ada macam-macam. Ada beberapa waktu yang lalu sekretaris Mahkamah Agung yang mengelola, bukan sekali, 2 kali beruntun. Artinya, bagaimana dahsyatnya kemudian mafia peradilan itu sekarang masih jalan. Nah, oleh karena itu, saya tadi kasih contoh Mbak Kumala, ada pernah satu hakim, dia sebagai hakim di Jakarta Pusat, satu hari ada seorang pengacara kemudian menyuap. Karena dia tahu menyuap, diusir itu advokat, dikejar sampai ke Jalan Gajah Mada. Artinya adalah karena dia sadar tentang mahkotanya sebagai hakim, dia kemudian mendemonstrasikan itu. Nah sekarang malah kan kita lihat, sudah dikasih tunjangan 400 juta, kemudian tunjangannya sudah kuat, ternyata masih korupsi juga gitu. Masih kurang ya? Masih kurang juga, artinya maksud saya nggak selalu linear. Usul saya begini, jauh lebih dahsyat karena begini Mbak Kumala, konsekuensi dengan penaikan gaji sangat berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Pegawai negeri pasti menyoroti. Sekalipun tadi Pak Ujang sudah menyebut, kalaupun akan kita pangkas anggaran TNI, polisi misalnya, sudah jelas itu bercanda. Tetapi karena konsekuensi penaikan ini Pak Philip dan Mbak Kumala, pasti semua masyarakat, katakanlah contoh, kami aparat penegak hukum, Kang Ujang, Pak Kadafi, jelek-jelek kami sebagai penegak hukum juga, kata perintah undang-undang. Tapi banyak juga para advokat hanya untuk menghidupi hidupnya, ngojek, banyak gitu loh. Tetapi itu kan nggak boleh menjadi alasan kita gitu loh. Nah oleh karena itu kita berharap, saya dengar tadi itu dari KY misalnya, kalau dulu mereka ini menuntut satu atap, tapi paradigma daripada amandemen Mahkamah Konstitusi sebenarnya amanat reformasi, mereka ini akan terbuka, harus ada check and balance. Nah setuju, jadi mereka tanpa diminta KY pun Pak Narto kita minta Pak Ketua ini bagus reputasinya. Dengan kepemimpinannya tadi kan KY sudah mengakui menggeser, bukan sekedar menggeser. Kalau ada dugaan, Bawasnya, komitenya itu proaktif, jadi bukan menunggu. Saya masih ingat tuh yang simpati dari Pak Narto nih, Pak Ketua. Mudah-mudahan Kadafi ingatkan saya. Dia bilang begini, kalau sampai ada dugaan hakim agung, misalnya hakim yang agak katakanlah penampilannya agak katakanlah mendemonstrasikan kemewahan, dia minta Bawas supaya menindaklanjuti. Nah ini keren, jangan sampai statement atau deklarasi daripada Ketua Mahkamah Agung itu tidak dilanjutin. Karena apa? Kita emang harus check and balance. Teman kita yang melakukan juga, kita harus berani juga untuk mengatakan, lu jangan lagi dong. Bayangkan cuman kita sekarang ini disoroti Presiden, di mana anggaran kita sedang cekek, tetapi kita dinaikkan 280%. Memang tadi Pak Kadafi sudah mengatakan, tentu itu tidak rata-rata semua. Artinya adalah atensi kepada mereka itu luar biasa. Nah, usul saya konkret begini. Karena kembali saya tidak percaya penaikan gaji. Itu konkret, lebih. Bang. Jadi setiap hari Jumat, misalnya setelah selesai sholat Jumat, saya sudah kampanyekan ini, Pak Ujang. Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, kemudian mengumpulkan semua aparat pengadilan. Kemudian mengundang misalnya, katakanlah ahli-ahli psikologi. Untuk membangun awareness nurani. Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, karena apa? Yang bermain itu biasanya mulai dari Satpam, kalau di Mahkamah Agung itu prakteknya Satpamnya sudah dimainkan, cleaning service juga mereka sudah
sounding. Bener, ini praktek saya cerita Semua tadi. lapis ya, oke. Sudah Ya, artinya semua lini harus udah lininya itu diperingatkan mereka gitu para ya. mafia ini sudah bermain. Nah, setiap baik. hari Jumat kalaupun tidak sekali seminggu, tapi menurut saya sekali seminggu aja. Habis cuma kumpulin. Oke, langsung Presiden Bang sudah Saur, langsung Bang Saur. untuk membangun nurani bapak-bapak kita ini hakim. Ya tentunya kita berharap kenaikan 280% ini bisa Membangun menyentuh nurani mereka. hati nurani mereka untuk tidak lagi melakukan Untuk melakukan korupsi. korupsi. Baik, terima kasih Bang Saur. Oke. Mohon maaf waktu kami sedikit Iya. masih berapi-api begitu. Masih panjang. Terima kasih tapi Bang Saur masih banyak. Gitu ya. Terima Tapi kasih terima kasih Kang Kang Ujang juga Saur. dan Pak Ada Davi video untuk waktunya kehadirannya. pada pagi hari ini. Tentunya sangat sayang ya. Waktu kita terbatas, tapi kita berharap ini menjadi gerbang terakhir agar jual beli hukum tidak lagi terjadi di Indonesia. Terima kasih Bapak-bapak untuk waktunya pada pagi hari ini. Dan pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi segmen selanjutnya kami akan hadirkan On Location dengan pembahasan yang masih menarik untuk Anda. Sesaat lagi. Pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 7 tahun ditemukan petugas Satpol PP dalam kondisi memprihatinkan penuh luka di depan kios Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Anak malang ini ditemukan oleh anak malang ini ditemukan seorang diri meringkuk di atas kardus dengan kondisi yang sangat lemah. Tampak terdapat sejumlah luka pada tubuh sang anak. Kondisi muka sang anak lebam dan terdapat luka bakar. Pada bagian kaki tampak luka serius, bahkan ia mengalami patah tulang pada bagian bahu kanan. Kondisi yang memprihatinkan dari Marwah membuat petugas langsung membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya update terkini dari penemuan anak malang tersebut, kita sudah bergabung dengan reporter TV One Vanessa Liu yang berada di lokasi. Selamat pagi Vanessa, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Philip, Mala, dan juga pemirsa kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi On Location. Saat ini saya sedang berada di Pasar Kebayoran Lama, di mana tempat ini adalah TKP ditemukannya seorang anak yang masih berusia sekitar 7-8 tahun yang diduga menjadi korban penganiayaan oleh orang tuanya sendiri. Korban sendiri ditemukan oleh salah satu anggota Satpol PP dalam keadaan yang cukup mengkhawatirkan, di mana ada banyak sekali bekas lebam dan juga luka yang cukup parah di sekitar badan serta wajahnya. Dan ini adalah tempat yang menjadi TKP langsung, di mana korban ditemukan dalam keadaan meringkuk di atas sebuah alas kardus pada sekitar pukul 7 pagi. Di tempat ini korban terlihat sudah lemas, meringkuk di atas kardus dengan keadaan wajahnya ada bekas luka bakar serta luka-luka tidak wajar lainnya seperti bekas senjata tajam di bagian kakinya. Korban juga ditemukan dengan kondisi badan yang sangat kurus sehingga bagian-bagian tulang di tubuhnya itu menonjol, pemirsa. Dan untuk saat ini kami juga sudah menghadirkan Bapak Muhyiddin, yaitu anggota Satpol PP yang turut mengevakuasi korban adik MK pada saat kejadian hari Rabu lalu. Ya, selamat pagi Pak Muhyiddin. Ya, selamat pagi Pak Vanessa. Ya Pak, bisa diceritakan mungkin kronologinya saat Bapak menemukan adik MK selaku korban, Pak? Ya, pada saat itu kami sedang melakukan perapian pasar. Rutin kegiatan itu kami lakukan setiap mulai 5:30 sampai nanti jam 10 siang. Dan pada saat kami pelaksanaan kegiatan, ada security PD Pasar Jaya melapor ke kami tentang adanya orang terlantar di lorong-lorong pertokoan PD Pasar Jaya. Kondisi adik MK ini bagaimana Pak saat ditemukan? Ya, pada saat itu sebelum kami angkat kami mengamati dulu, kondisinya sangat lemah sekali. Kami lihat ada luka di dagu, lalu ada luka memar di mata, dan juga ada sayatan-sayatan, dan ada bekas luka sajam di sekitar dengkul sebelah kanan, dan ada pembalut di sebelah kanan. Kami belum tahu pembalut itu apa, tapi nanti setelah kami bawa baru kelihatan itu pembalutnya itu.
Kira-kira sudah berapa lama korban ini ada di sini, Pak, sejak Bapak temukan? Kalau dari pengakuan dari security, karena memang ini kan yang penjagaannya wilayah PD Pasar Jaya, katanya jam 2 pagi itu sudah ada, namun masih berkeliaran di sini, lalu paginya baru security melapor ke kami. Bisa diceritakan, Pak, apa saja yang disampaikan korban kepada Bapak? Korban merasa tertekan, diancam, dianiaya, karena memang dari tubuhnya kurus sekali. Bahkan pada saat di Puskesmas Sipulir 2, korban ini merasa minta perlindungan, ya, karena memang sudah sering kali disakiti, bahkan pernah dibakar, pernah dipelintir tangan sampai patah, pernah ditonjok. Bahkan beliau pada saat makan dikasih makan nasi bau, kalau nggak mau ya disakitin gitu. Ya, pemirsa, demikian penuturan kronologi lengkap dari Pak Muhyiddin selaku anggota Pol PP yang menyelamatkan korban pada waktu kejadian. Dan walaupun korban masih berusia dini serta dalam kondisi yang mengkhawatirkan, namun korban tetap kooperatif untuk bercerita kronologi yang dialaminya, seperti apa penganiayaan yang dia dapatkan. Demikian laporan dari kami, Philip dan juga Mala. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih laporan langsung Vanessa Liu. Ya, apa kabar Indonesia Pagi on Location tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Filipus Yonaso. Saya Andi Kumala. Terima Aura kasih. Kasih, Lari Pagi. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Sampai jumpa.